sini adalah tempat untuk mengungkap sisi lain dunia ini. Banyak hal di luar nalar yang sering dialami diri kita. Maka dari itu, selamat datang di ruang kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Ricky Ron di Ruang Kirun. Kali ini gua akan angkat cerita pengalaman horor dari sosial media yang bernama Randy nih. Jadi Randy ini membeli rumah tua, tapi yang dia dapat bukan hanya rumah. Dia juga mendapatkan segala memori dan tragedi kelam yang terjadi di rumah tersebut. Nah, langsung mulai masuk ke ceritanya. Randy yang kala itu berusia 27 tahun memutuskan untuk membeli sebuah rumah yang berada di sebuah desa yang gak jauh dari kota Bandung. Randy membeli rumah itu sebagai hadiah pernikahannya dengan Bella yang beberapa bulan lagi akan digelar di penghujung tahun. Alasan Randy membeli rumah tersebut datang ketika dirinya sedang liburan dengan calon istrinya. Secara kebetulan, Bella melihat rumah itu dan berkata kepada Randy, jika rumah ini direnovasi sedikit aja, akan jadi hunian yang nyaman. Jadi Bella ini calon istrinya Randy ya guys. Lanjut ke cerita. Bagaimana tidak, rumah bergaya lama tersebut memiliki perkarangan yang mempunyai beberapa pohon hijau. Di antaranya ada juga pohon mangga yang gak terlalu tinggi. Berada di desa yang gak terlalu ramai penduduk membuatnya cocok sekali, menjadikan rumah itu sebagai hunian nyaman untuk bersantai. Randy pun membeli rumah tersebut setelah mencari-cari siapa yang bertanggung jawab atas rumah tersebut. Ternyata rumah tersebut sudah menjadi properti negara karena sudah lama kosong berapa puluh tahun yang lalu. Bergantinya pejabat, kota membuat para petugas yang bertanggung jawab tidak mengetahui alasan rumah tersebut kosong. Randy pun membeli rumah tersebut dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasaran rumah di daerah sekitarnya. Setelah mengurus izin dan dokumen-dokumen lainnya, akhirnya rumah tersebut resmi jadi milik Randy. Randy pun menyewa orang untuk membersihkan rumah tersebut. Ternyata benar-benar perkataan dari Bella. Rumah ini terlihat nyaman ketika sudah dibersihkan. Sekarang dia hanya perlu merenovasi rumah tersebut. Randy mengerjakan rumah tersebut dibantu dengan beberapa saudaranya. Mereka mengerjakan rumah tersebut kurang lebih hampir 2 bulan sampai semuanya selesai. Dan kini rumah tersebut sudah layak huni. Randy mengisi rumah tersebut dengan beberapa perabotan dan alat-alat lainnya. Singkatnya, kini Randy tinggal di rumah tersebut sendirian. Awalnya gak ada yang aneh nih. Hingga pada suatu hari, dia bermimpi aneh tentang seorang anak perempuan yang ditemukan tergeletak di rumahnya. Anak itu tergeletak di lantai ruang tamu. Tergeletak bersimbah darah. Pakaian yang berwarna merah muda tercampur dengan merahnya darah. Randy gak mengetahui siapa perempuan tersebut. Hingga akhirnya dia terbangun dari mimpinya setelah mendengar suara barang yang terjatuh dari luar kamarnya. Awalnya Randy ingin menghiraukan suara tersebut,
namun suara tersebut semakin kencang. Wah, cari-cari perhatian nih guys, hantunya. Randy keluar kamar dan memeriksa asal suara tersebut, karena sebelumnya dia sudah mematikan seluruh lampu. Ruangan di luar kamar menjadi gelap gulita. Hanya ada sinar bulan yang menerangi lewat jendela. Asal suara tersebut berasal dari ruang tamu. Randy pun bergegas ke sana. Dia pun menemukan asal suara tersebut. Randy melihat salah satu jendela di sana terbuka. Akibatnya jendela tersebut tertutup dan terbuka dengan sendirinya, menghasilkan suara yang mengganggu. Blek-blek gitu kali ya. Dia pun mengunci jendela tersebut dan hendak kembali ke kamarnya. Namun, baru aja setengah jalan, dia mendengar sesuatu lagi. Dia mendengar suara ketukan pintu depan menghentikan langkah Randy. Ngeri banget ya, mana sendirian, aduh. Kalau gue sih gimana ya, parno sendiri pasti. Harus kuat-kuat mental nih. Randy terdiam sejenak untuk memastikan apa yang dia dengar. Lagi pula, siapa sih yang mengetuk pintu rumah orang lain di tengah malam, kata dia gitu. Tok tok tok. Suara ketukan tersebut kembali terdengar. Kali ini ketukan tersebut lebih kencang dari sebelumnya. Oh, dia jadi pengen banget diperhatiin nih guys. Dengan enggan, Randy berjalan menghampiri pintu, memutar kunci dan membuka pintu untuk melihat siapa yang bertamu tengah malam begini. Tapi kenyataannya kosong, nggak ada siapapun di depan pintu. Randy pun terdiam menatap perkarangannya yang kosong. Di depannya hanya ada pohon mangga yang sedang berbunga. Siapa juga yang akan mengetuk rumah orang di tengah malam kan? Apalagi lokasi rumahnya Randy berada jauh dari tetangganya. Randy pun bergegas menutup pintu dan mengunci pintu itu. Dia pun berbalik dan melangkah menjauh dari pintu untuk ke kamarnya. Baru aja beberapa langkah, suara ketukan tersebut kembali lagi. Wah, ini udah nyata banget ini, pengen banget diperhatiin Ren. Kali ini Randy bergegas untuk membuka pintu untuk melihat siapa orang yang iseng mempermainkannya. Namun hasilnya sama, nihil, nggak ada orang di luar. Lalu kata Randy, "Hei, jangan sembunyi kamu. Sekali lagi kamu ketuk pintu saya akan panggil polisi," gertak Randy dengan nada kesal. Ia pun menutup pintu itu dan menguncinya. Kali ini dia nggak langsung beranjak dari sana. Randy memegangi gagang pintu dan mendekatkan telinganya di pintu. Membuka gorden jendela dekat pintu supaya dia bisa mendengar dan melihat ketika ada langkah kaki yang mendekat. Tapi usaha Randy nggak sia-sia. Ia mendengar langkah kaki dari luar. Kali ini dia sudah siap. Ketika langkah kaki itu sudah mendekat, Randy bergegas membuka pintunya lalu keluar. Dan ternyata langkah kaki yang Randy dengar sebelumnya tidak memiliki pemilik. Suara tersebut entah datang dari mana, hanya ada suara tanpa sebab. Wah, makin nyata nih. Randy mulai berpikir yang aneh-aneh. Dia mulai berpikir soal hantu. Dia mulai berpikir semua ini ulah makhluk tak kasat mata. Ya iyalah, tengah malam. Gue kalau jadi Randy gue gak bakal eruin temenin gue tidur ya kan.
Duar! Suara pintu tertutup dengan paksa mengagetkan Randy. Dia pun bergegas menuju pintu dan untungnya dia tak terkunci dari luar. Merasa ada yang gak beres, dia pun kembali masuk dan mengunci pintunya dan akan mengabaikan apapun suara yang akan terjadi. Ketika pintu sudah terkunci rapat, dia bergegas menuju kamarnya. Ketika baru saja berbalik, dia melihat anak kecil berlari dari lorong kamar mandi menuju ke dapur. Ketika melihat hal tersebut, Randy terkejut sekaligus kebingungan. Dia berusaha mengingat apa yang terjadi barusan. Dia ingin memastikan apakah tadi anak kecil yang berlari. Lamunan Randy terpecah ketika dikagetkan dengan suara perabot terjatuh yang berasal dari dapur. Tanpa banyak berpikir, Randy langsung bergegas menuju dapur. Ketika sampai di sana, Randy melihat wajan, panci, dan peralatan lainnya sudah berantakan. Dan ngasih kode nih anak kecilnya nih, hantunya. Sosok anak kecil tadi terlupakan ketika Randy melihat tikus yang keluar dari salah satu panci milik Randy. Lalu Randy berpikir bahwa semua ini adalah ulah tikus tersebut. Gitu. Ya lumayan tuh tikus buat ngilangin rasa-rasa parno ya guys. Lanjut ke cerita. Dia pun gak langsung membereskan peralatan tersebut dan berniat membereskannya di keesokan harinya bersama adiknya yang besok akan datang ke rumahnya. Untuk sekarang dia ingin segera tidur dan gak mau memikirkan hal-hal lain lagi. Namun Randy kembali tidur. Ia kembali memimpikan sosok anak kecil itu lagi. Namun kali ini berbeda. Randy melihat anak kecil itu masuk ke dalam rumahnya melalui jendela yang terbuka. Lantas anak perempuan itu berlari menuju dapur. Bekas langkahnya meninggalkan jejak berwarna merah. Dalam mimpinya Randy mencari anak tersebut ke dapur, namun dia tidak bisa menemukannya. Randy pun menyerah mencari bocah tersebut. Ketika hendak berbalik untuk kembali menutup jendela, sosok bocah tersebut sudah ada di belakangnya, menatap Randy dengan tatapan tajam. Lehernya mengeluarkan banyak darah, seperti bekas sayatan. Bau amis langsung menyeruak memasuki hidung Randy. Waduh. Tapi ini masih di dalam mimpinya Randy ya guys. Lanjut ke cerita. Masa mau menyerah? Cari aku lagi yuk, ucap si anak kecil itu dalam mimpinya Randy. Setelah mengucapkan hal tersebut, bocah tersebut berlari meninggalkan Randy yang dia membisu. Jadi masih bingung nih Randy di sini maksud dan tujuan anak kecil itu ya. Pandangannya berangsur buram hingga akhirnya berubah menjadi gelap. Dan dia pun bangun dari tidurnya di keesokan paginya. Ia pun lupa akan mimpi yang ia dapatkan semalam. Dia pun bergegas ke kamar mandi untuk membasuh muka dan membersihkan dirinya. Ketika selesai membersihkan diri, ia pun menuju dapur untuk membuat sarapan. Namun alangkah terkejutnya ketika melihat dapur yang berantakan. Ia pun teringat bahwa semalam ada tikus yang membuat dapurnya berantakan. Randy pun membereskan alat-alat yang berserakan dan mulai sarapan. Ketika sedang sarapan di ruang tengah, tiba-tiba pintu depannya ada yang mengetuk. Tok, tok, tok. Randy pun menghentikan sejenak sarapannya dan menuju pintu untuk membukakan pintu tersebut. Ternyata adiknya yang datang. Ia memang menyuruh adiknya untuk berkunjung seraya membantu dirinya untuk bersih-bersih rumah. Awalnya adiknya nolak nih.
Namun setelah diiming-imingin upah, akhirnya dia mau. Mereka pun sarapan bersama terlebih dahulu sebelum memulai membersihkan rumah. Setelah selesai, barulah mereka membersihkan rumah dimulai dari halaman depan. Namun, ketika baru saja membersihkan halaman depan, Randy mendapatkan telepon dari kantornya untuk memberitahu Randy agar segera datang ke kantornya terlebih dahulu karena ada urusan mendadak. Mau gak mau, Randy pun datang ke kantor dan menyerahkan seluruh pekerjaan rumah pada adiknya. Lagi-lagi adiknya menolak, namun Randy menjanjikan untuk menambahkan upahnya. Sogok terus, ya kan? Dia pun setuju. Randy pun meninggalkan rumahnya dan adiknya untuk ke kantor. Rupanya memang ada pekerjaan yang mendesak. Randy yang seorang programmer mesin mendapatkan proyek yang harus selesai hari ini. Kemungkinan baru selesai di sore hari. Dia pun menghubungi adiknya agar gak pulang terlebih dahulu sebelum dirinya pulang. Singkat cerita, Randy berhasil menyelesaikan proyeknya. Dan untungnya customernya puas dengan hasil kerjanya. Setelah itu, Randy pun bergegas pulang ke rumahnya. Dia melihat adiknya berada di halaman rumah menunggu kedatangannya. Kata adiknya, "Gila mas, gue baru sadar rumah lu ini nyeremin," kata adiknya Randy. Randy pun menatap bingung adiknya setelah mendengar pernyataan adiknya tersebut. "Emang kenapa?" tanya Randy. Adiknya pun menjelaskan apa saja yang terjadi ketika Randy pergi. Setelah Randy pergi, adiknya bernama Ilham membersihkan halaman rumah kakaknya sendirian. Setelah selesai, dia hendak membersihkan bagian dalam rumah dengan cara menyapu dan mengepel. Lalu ketika dia hendak masuk, dia melihat anak kecil menatapnya dari luar gerbang. Dia pun menjelaskan ciri-ciri anak tersebut. Anak perempuan memakai baju merah muda, memakai bando di kepala dan jepit rambut kupu-kupu. Ilham pun mendekati anak tersebut. Ketika didekati, anak tersebut kabur, berlari ke arah jalan. Melihat anak tersebut kabur, Ilham gak mengejarnya. Dia memilih masuk ke dalam rumah. Ilham mengambil sapu yang berada di dapur. Tapi ketika kembali ke ruang tamu, anak perempuan yang tadi sudah ada di jendela dekat pintu melihatnya ke arah dengan tatapan kosong. Jadi tiba-tiba aja anak kecil itu udah ada di jendela. Tadinya kan di depan pagar ya guys. Ilham pun heran, bagaimana anak ini bisa masuk? Bukannya gerbang sudah ia tutup rapat? Dan benar saja, Ilham menengok ke arah gerbang yang masih tertutup rapat. "Dek, ngapain di sini?" tanyanya Ilham. "Mau main kak?" Sambil tertawa, jawab si anak tersebut, lalu berlari menjauh dari rumah tersebut. Melihat anak tersebut berlari, Ilham refleks mengejar anak tersebut. Namun, ketika baru saja ia keluar dari rumah, dia nggak mampu menemukan anak tersebut. Ilham kembali masuk ke dalam rumah, namun dia ingat bahwa gerbangnya masih tertutup. Jadi kemungkinan besar si bocah masih ada di sekitar rumah. Namun, Ilham gak memperdulikan hal tersebut. Dia mulai menyapu lantai dan membuangnya keluar rumah. Sekarang giliran Ilham mengepel rumah kakaknya itu. Ilham pun mengambil pelan yang berada di kamar mandi. Dia mengepel bagian dalam rumah terlebih dahulu, barulah mengepel bagian luar rumahnya. Ketika selesai mengepel rumah, dia sengaja menunggu di teras rumah untuk menunggu lantai yang ia pel mengering, dan juga
untuk mencari si bocah perempuan yang tadi. Ketika lantai sudah kering, si bocah tak kunjung ketemu. Akhirnya Ilham masuk ke dalam rumah untuk menyimpan ember dan pelannya. Ilham pun masuk ke kamar mandi dan menyimpan alat pel. Ada suara anak kecil tertawa. Ketika baru saja menyimpan alat pelnya, Ilham mendengar suara langkah kaki dan tertawa anak kecil. Mendengar hal tersebut, tentu saja Ilham terkejut. Hanya ada dirinya di rumah dan langkah kaki tersebut berasal dari ruang tengah. Ilham pun bergegas keluar dari kamar mandi dan berlari menuju ruang tengah. Namun, ia lebih terkejut ketika melihat lantai yang baru saja ia pel sudah kembali kotor dengan tanah yang berbentuk telapak kaki. Jadi jejak telapak kaki nih guys. Telapak kaki itu menuju dapur. Masih ngasih kode nih anak kecilnya. Ilham yang terbawa emosi berteriak kepada pemilik langkah itu. "Woi, siapa sih? Baru dipel juga," teriaknya Ilham. Ketika sampai di dapur, Ilham dibuat bingung karena nggak ada siapa-siapa di sana. Telapak kakinya pun hilang di depan pintu dapur. Setelah melihat langkah kaki tersebut, Ilham teringat si bocah perempuan. Tadi ia nggak terlihat memakai sendal. Kesal dengan dirinya sendiri karena nggak mengunci pintu, ia pun kembali ke kamar mandi untuk mengambil alat pel lagi. Singkat cerita, dia mengepel ruangan itu kembali. Setelah bersih, ia mengunci pintu lalu kembali ke kamar mandi untuk menyimpan alat pel. Ketika baru saja menyimpan alat pel tersebut, Ilham mendengar hal lain lagi. Suara tertawa anak kecil dan suara langkah kaki. Tapi sekarang seperti dari dalam keluar rumah. Jadi dari dalam rumah keluar ya suara jejak kakinya. Ilham pun kembali keluar dari kamar mandi. Namun tetap saja ia nggak menemukan si pemilik langkah kaki tersebut. Namun kali ini ada yang sedikit berbeda. Bekas langkah kaki masih ada di lantai. Tapi bukan tanah, melainkan seperti cairan yang kental. Ilham pun mencoba untuk menyentuh cairan tersebut dengan telunjuknya. Ternyata itu darah. Waduh. Jejak kakinya bukan kotoran, ternyata darah, guys. Bekas langkah kaki itu menjadi darah, bukan lagi tanah. Melihat hal ini, Ilham menjadi sedikit mual dan ketakutan. Buru-buru ia mengambil alat pel dan membersihkan noda darah tersebut. Dia nggak yakin apakah sudah bersih atau belum. Namun ketika setelah selesai mengepel lantai, dia buru-buru mengunci jendela dan pintu. Ilham pun menunggu kakaknya pulang di teras rumah bersama alat pel dan ember. Setelah mendengarkan cerita dari adiknya Ilham, Randy nggak langsung percaya apa yang diceritakan Ilham. Karena nggak ngalamin ini dia guys, jadi belum begitu percaya. Namun di hati kecilnya Randy sedikit ketakutan. Karena setelah beberapa hari tinggal di rumah ini, dia sering bermimpi tentang anak perempuan berbaju merah muda. Tapi Randy meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah bunga mimpi. Mungkin juga dia terlalu kecapean setelah mengurus segala hal tentang rumah barunya ini. Jadi ia mendengar dan memikirkan hal yang tidak-tidak. Mungkin kucing kali yang masuk, ucapnya Randy. Mana ada kucing telapaknya segede gaban, jawab Ilham. Namun tiba-tiba suara benda terjatuh berasal dari dapur. Mereka berdua sempat terkejut mendengar suara tersebut. Nah, dikasih kode lagi nih sama anak kecilnya guys, sama hantu anak kecilnya. Lantas Randy dan Ilham bergegas masuk ke dalam rumah.
Ketika baru saja membuka pintu, mereka dikejutkan oleh bekas telapak kaki yang tersebar di lantai ruang tamu. Jejak kaki itu sudah mengering. Jejak kaki tersebut berwarna merah, persis yang dikatakan oleh Ilham dan diimpikan oleh Randy. Nah, ini baru terbukti nih. Pel ini, ucap Randy kepada Ilham yang sedari tadi menggenggam alat pel di tangannya. Randy pun memberanikan diri untuk berjalan menuju dapur. Dengan langkah yang ragu, dia perlahan mendekati dapur. Suara benda jatuh terdengar kembali, membuat Randy terkejut dan mundur beberapa langkah. Setelah suara tersebut berhenti, Randy kembali mendekati suara tersebut. Lorong yang gelap membuat ketakutan Randy semakin menjadi. Suasana mendadak hening. Wah, nih kena banget nih. Jadi semakin jadi ya. Emang ini sih kalau menurut gua nih kode banget gitu. Ada maksud dan tujuannya pasti. Lanjut ke cerita, akhirnya Randy sampai di dapur. Ia melihat semua barang-barang sudah berantakan. Dia melihat ke sekeliling dapur tapi tidak dapat menemukan pelaku yang memberantakan dapurnya ini. Dengan hati yang ketakutan, Randy berniat untuk segera keluar dari dapur. Namun tiba-tiba dia dikejutkan dengan sosok anak kecil yang sedang berdiri di lorong gelap yang menuju dapur. Wah, ini nunjukin sosok aslinya nih. Sosok itu berdiri menghadap Randy. Mata merahnya seakan menyala dari kegelapan. Sosok itu perlahan mendekat ke arah Randy. Cahaya lampu menerpa tubuhnya dari ujung kaki hingga perut yang mempunyai lubang yang cukup besar. Darah mengalir keluar dari perutnya. Aduh, serem banget ya. Perlahan cahaya naik ke dada dan tibalah sampai ke leher. Leher yang tersayat hampir membuat kepalanya terputus. Darah segar keluar dari lehernya, guys. Wah. Ya, aku ketahuan. Aku sembunyi lagi ya, cari aku. Tiba-tiba sosok tersebut mengucapkan kata-kata itu. Ini beneran ngasih kode sih nih, biar dia dicari terus gitu ya. Lanjut ke cerita. Randy terkejut bukan main. Kini sosok tersebut berbalik dan berlari menjauh dari dapur. Kebetulan di ujung lorong ada Ilham yang membawa alat pel dan ember. Namun sosok tersebut berlari menembus Ilham dan Ilham pun gak merasakan dan gak melihat apa-apa. Melihat hal itu, Randy semakin panik. Rasa takut sudah menyeruak ke seluruh tubuhnya. Di ujung lorong, Ilham melihat Randy melihat ke arahnya dengan tatapan kosong. "Bang, ada apa?" tanyanya Ilham. Namun Randy gak menjawab. Tiba-tiba Randy terjatuh, membuat Ilham berlari ke arahnya dan menjatuhkan alat pel dan ember di tempat di mana sebelumnya ia berdiri. "Bang!" teriakan Ilham. Randy terjatuh ke lantai. Tubuhnya mengeras, tatapannya melihat ke atas. Seluruh sarafnya tegang. Nafasnya tersengal-sengal. Wah, bahaya nih. Ngeri juga ya guys. Lanjut ke cerita. Ilham pun panik. Dia berlari keluar rumah untuk meminta tolong. Setelah beberapa kali teriak minta tolong, gak ada satupun manusia yang menjawab. Ilham bergegas kembali ke dalam dan mengambil ponselnya. Ia menelpon kedua orang tuanya perihal kondisi Randy. Ia pun menelpon Bella, pacar Randy yang beberapa temannya yang bisa membantu. Ilham pun bergegas kembali ke dapur untuk melihat kondisi Randy. Saat itu kejang-kejang Randy sudah berangsur berhenti. Kini
Dia nggak sadarkan diri di lantai dapur. Ilham berusaha membawa tubuh Randy ke sofa ruang tamu. Dia pun berharap seseorang datang untuk membantunya. Berbeda dengan Ilham yang melihat Randy nggak sadarkan diri, Randy sendiri melihat aktivitas lain. Oh, jadi kayak dibawa kayak Insidious gitu ya, film-film Insidious dibawa ke alam lain. Ini jiwa rohnya Randy. Lanjut ke cerita, dirinya seakan dibawa ke alam lain. Ketika melihat anak kecil itu berlari melewati Ilham, saat melihat anak kecil itu berlari, Randy berusaha mengejar. Dia meneriaki Ilham, namun Ilham seolah tak mendengar teriakan Randy. Ia pun berlari menuju Ilham. "Ham, lu lihat bocah tadi nggak ngelari-larian?" saut Randy. Namun Ilham nggak menjawab. Dalam pandangan Randy, tiba-tiba Ilham berdiam di ujung lorong. Waktu seakan berhenti, nggak ada aktivitas apapun. Ketika melihat jam dinding, jarum jam sama sekali nggak bergerak. Kayak gitu ya guys. Ketika Randy akan menyentuh Ilham, tiba-tiba pandangannya menjadi runyam gelap. Namun gak lama pandangannya berangsur kembali. Tapi saat Randy mulai membiasakan pandangannya, Ilham gak ada di depannya. Nah, mulai nih. Dia pun merasa asing dengan apa yang dia lihat, udah mulai berubah semua nih guys. Semua perabotan yang ada di rumahnya terlihat seperti ketinggalan zaman. Ia pun memanggil-manggil nama Ilham namun gak ada jawaban. Lalu Randy berjalan menuju ruang tengah. Semua sofa miliknya itu berbeda, jadi berubah. Semua yang ada di sana bukan milik Randy. Oh, rumahnya mah tetap sama guys. Jadi tapi perabotan yang ada di rumahnya itu berubah semua. Kayak lebih ketinggalan zaman katanya. Randy kebingungan. Bukankah tadi ia ada di dapurnya? Namun kenapa sekarang barang-barang yang ada di rumahnya terasa asing? Randy pun keluar untuk melihat nomor rumahnya. Ya, nomor rumah ini sama dengan nomor rumah milik Randy. Ia pun kembali masuk ke dalam dan melihat kalender yang ada di ruang tamu. Kalender tersebut menunjukkan tahun 80-an. Wah, bener nih dia. Jadi dia dibawa ke alam lain kayak gimana ya? Ya kayak film-film Insidious lah gitu. Nah, kalau yang pernah nonton film Insidious, lanjut ke cerita, tambah pusing dirinya ketika melihat kalender tersebut. Otaknya nggak mampu mencerna apa yang terjadi. Ketika Randy sedang kebingungan, tiba-tiba dia melihat anak kecil yang berada di bingkai foto. Ia merasa familiar dengan anak kecil tersebut. Ya, dia ingat, ini anak kecil yang ada di mimpinya. Terdapat tulisan kecil di pojok foto tersebut, Anastasia. Nama gadis tersebut adalah Anastasia. "Bu, terigunya sudah cukup." Terdengar teriakan yang berasal dari dapur. Jadi Randy ini masuk ke alam lain yang di rumah yang sama tapi dengan kehidupan yang berbeda guys, gitu ya. Randy pun langsung menghampiri asal suara tersebut. Dia melihat dari ujung lorong ada seorang gadis yang ia baru tahu itu adalah Anastasia, sedang bersama dengan seorang wanita dewasa yang Randy yakini adalah ibunya. Dua orang tersebut sepertinya sedang membuat adonan kue atau bolu di dapur. Terlihat dari muka Anastasia yang cemong oleh tepung. "Bu, habis bikin bolu kita main petak umpet ya," ucap anak kecil itu yang dibalas senyuman oleh ibunya. Setelah beberapa saat, mereka pun menyelesaikan adonan mereka, lalu mulai memanggang adonan tersebut. "Sekarang kamu dulu yang sembunyi, ibu hitung sampai 10 ya."
kata ibunya. Anastasia mengangguk dan berlari bersembunyi di kamar mandi. 1, 2, 3. Ibunya mulai menghitung. Anastasia sudah bersembunyi di kamar mandi. Ibunya sudah selesai berhitung dan siap mencari Anastasia. Lalu suara pintu depan terbuka dengan begitunya, membuat ibu Anastasia terkejut. Begitupun Randy yang menyaksikan. Jadi Randy ini gak kelihatan sama kehidupan mereka nih guys. Randy lagi dipertontonkan di alam lain ya. Ternyata ada seorang pria dewasa yang masuk ke dalam rumah. Dia berlumuran darah. Kemeja yang ia pakai rusak. Astaga mas, kata ibunya Anastasia. Ia pun menghampiri pria tersebut yang sepertinya adalah suaminya. Pria tersebut terjatuh tak sadarkan diri di tengah ruang tamu. Lantas ibunya Anastasia menghampiri suaminya tersebut. Dia melihat darah menetes dari badan suaminya tersebut. Dia takut dan kebingungan dengan apa yang terjadi. Namun, tiba-tiba datanglah pria yang membawa sebuah senjata tajam masuk ke dalam rumah, lalu mengunci pintu depan. Si Anton sudah mati, tanya pria tersebut. Yang bawa golok tadi nih guys, bawa senjata tajam. Pria yang membawa senjata tajam itu melihat tubuh ayah Anastasia yang bernama Anton itu sudah terkapar gak sadarkan diri dalam pangkuan istrinya. Bimo, apa yang kamu lakukan terhadap kakakmu? Teriak ibu Anastasia. Jangan salahkan aku, salahkan suamimu yang mengambil semua warisan ayah, jawab Bimo. Oh, jadi mereka ini berebutan harta warisan adik kakak. Jadi bapaknya Anastasia ini adik kakak sama yang bawa senjata tajam tadi. Mereka berebutan harta warisan lalu main bunuh-bunuhan gitu ya. Lanjut ke cerita. Ayahmu memberikan semua warisan pada Anton karena dia nggak percaya kepada pemabuk dan penjudi seperti kamu, jawab ibunya Anastasia. Alah, Mbak Irma ini tahu apa? Bentak Bimo, adiknya ayahnya Anastasia ini guys. Pergi dari sini sebelum aku berteriak minta tolong, kata ibunya Anastasia nih, yang Mbak Irma ini. Bimo hanya tersenyum dan menghampiri Irma. Kata Bimo, silakan saja berteriak. Malah nantangin nih guys. Namun tiba-tiba senjata tajam menghujam leher Irma. Idih, ngeri banget ya. Selon banget ini orang. Pemandangan itu membuat Randy ingin muntah. Dia melihat Irma dipenggal di depan matanya. Astaga. Untung dia cuma ini ya, Randy cuma dibawa ke alam lain dipertontonkan. Wah, gue gak kuat sih kalau itu. Lanjut ke cerita. Randy berusaha mencegah si Bimo itu, namun ketika dia hendak memukul Bimo, dia malah nembus dari tubuhnya Bimo, adiknya ayah Anastasia ini. Dia nggak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa berharap Anastasia nggak keluar dari kamar mandi tempat dia bersembunyi. Irma dan Anton sudah tergeletak tak bernyawa di lantai ruang tamu. Melihat tubuh mereka sudah nggak bernyawa, Bimo merasa masih ada yang kurang. Nah, jadi Bimo ini adiknya ayah dari Anastasia. Mungkin dia ingat kalau ada anaknya gitu. Dia takut ada saksi mungkin. Lanjut ke cerita. Keponakanku. Sayangnya ia mengingatkan Anastasia nggak ada bersama kedua orang tuanya. Tasya, kemari nak.
"Om bawa hadiah nih," teriaknya Bimo. Wah, mancing. Gila, ini otaknya gimana ya si Bimo ini? Kejam banget. Bimo pun berjalan ke arah dapur sambil meneriaki nama Anastasia. Randy yang melihat itu berharap Anastasia nggak keluar dari kamar mandi. Soalnya kan posisinya tadi lagi main tak umpet ya guys. Jadi anak kecil perempuan ini nggak tahu apa-apa, gila. Namun sayangnya ketika Bimo sudah berada di dapur, Anastasia malah keluar dari kamar mandi. Karena diiming-iming bawa hadiah nih. Mengira omnya membawa hadiah beneran. Tapi bukannya hadiah yang Tasya dapati, melainkan sembilan golok atau senjata tajam dan tatapan mengerikan dari Bimo. "Di situ kamu rupanya. Ayo main petak umpet sama Om," ucap Bimo sembari memamerkan golok yang penuh dengan darah. Nastasia pun teriak setelah melihat Bimo. Ia pun berlari menuju ruang tamu. Lalu ia berteriak kembali setelah melihat kedua orang tuanya terkapar di lantai. Wah, kasihan banget ya guys. Astaga, gara-gara warisan loh ini. Lanjut ke cerita. "Pergi dari sini nak," ucap ayahnya yang ternyata masih hidup. Detik-detik terakhir ayahnya hidup nih. Ayahnya Anastasia. Mendengar hal itu, Anastasia mencoba kabur melewati pintu depan, namun sayangnya terkunci. Dia pun melihat jendela yang bisa ia buka. Anastasia pun mencoba untuk kabur melalui jendela tersebut. Jendela tersebut berhasil terbuka. Lalu anak kecil perempuan itu mencoba melewati jendela itu. Ketika dia hampir berhasil melompat jendela tersebut, tiba-tiba sebuah golok tertancap di dadanya. Wah, gila, sadis banget ini si Bimo nih. Bimo melemparkan golok dari jauh, tepat mengenai punggung Anastasia dan menembus dadanya. Aduh, ngeri banget ya guys. Jangan dicoba di rumah ya. Lanjut cerita. Anastasia langsung tak berdaya. Dia jatuh ke lantai. Lalu Bimo menghampiri tubuh Anastasia. Anak malang tersebut masih hidup. Bimo pun menyeret tubuh Anastasia ke depan wajah ayahnya. "Lihatlah Ton, anakmu akan mati di depan matamu," ucap Bimo. Dengan gertakan tiba-tiba Bimo menggorok leher Tasya. Astagfirullah. Parah banget ini kejam banget, ini sadis serius. Tapi ini kisah nyata ya guys, bukan ngarang-ngarang. Gila, berasa banget nih. Dengan gerakan tiba-tiba Bimo menggorok leher Anastasia. Anak cantik itu meninggal dengan mengenaskan di tangan pamannya sendiri. "Tidur yang nyenyak ya Anton," ucap Bimo. Bimo pun menusuk jantung Anton dan memastikan dia telah mati. Setelah memastikan semua di sana telah mati, Bimo membersihkan diri dan menyimpan golok di dapur. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah itu dan mengunci pintu gerbang. Melihat hal ini, Randy terkejut dengan apa yang dia lihat. Namun dia nggak tahu harus melakukan apa. Dia mencoba kembali ke alamnya, namun nggak bisa. Nggak lama, Anton kembali membawa sekarung semen dan pasir. Dia pun melihat mayat mereka bertiga lalu memilih Anastasia. Anton membawa tubuhnya Anastasia ke dapur. Di situ ia mulai membongkar lantai dapur, menggali tanahnya. Saat tanahnya dirasa cukup dalam, dia masukkan Anastasia ke dalam peti lalu memasukkannya ke dalam lubang. Oh my god. Ternyata selama ini anak kecil ngasih kode guys. Ngeri banget sih ini. Nauzubillah min dzalik ya. Setelah memasukkan Anastasia, dia pun menutup lubang tersebut dengan semen yang tadi nih guys. Setelah selesai menutupi lubangnya dengan tanah, dia pun membuat adonan semen dan meratakan dengan semen galian tadi. Anastasia pun selesai dikuburkan. Bukan dikubur sih, itu diumpetin mayatnya ya guys.
Namun semen yang tersisa rasanya nggak cukup untuk menguburkan kedua orang tua Anastasia ini. Bimo pun keluar lagi untuk membeli semen. Namun ada satu hal yang Bimo nggak tahu. Bolu yang sedang dipanggang oleh ibu Anastasia gosong. Dan karena terlalu panas, oven tersebut terbakar, membakar apapun yang ada di sekitarnya. Gak lama Bimo kembali dan melihat kepulan asap berasal dari dapur. Dia pun berlari masuk ke dalam rumah. Dia memadamkan api sebelum menjadi besar dan memancing perhatian warga sekitar. Api berhasil dia padamkan, namun kepulan asap masih memumbung tinggi. Asap itu berhasil memancing perhatian warga. Nah, beberapa warga berbondong-bondong datang ke rumah tersebut. Bimo lupa menutup kembali pintunya. Pintu depan terbuka lebar. Mayat kedua pasangan suami istri itu masih tergeletak di ruang tamu. Ketika ia kembali ke ruang tamu untuk memindahkan mayat tersebut, dia terlambat. Dia melihat sudah ada beberapa warga yang ada di dalam rumah. Mereka semua terkejut melihat mayat tergeletak di lantai. "Pembunuh!" Seorang pemuda berteriak ke arah Bimo. "Tangkap dia!" ucap yang lainnya. Warga yang ada berlarian dan menangkap Bimo. Salah seorang warga pergi untuk memanggil RT. Lalu RT pun datang ke TKP bersama seorang polisi. Setelah ditangkap, Bimo masih belum mengaku kalau dia membunuhnya. Dia hanya datang untuk memadamkan apinya lalu melihat mereka sudah terkapar tak bernyawa di lantai. Jadi nggak ngaku nih si Bimo nih. Warga nggak langsung percaya. Seorang warga pun menemukan golok yang penuh darah di dapur. Dengan bukti tersebut, Bimo masih mengelak. Beberapa warga terlihat kesal. Tiba-tiba seorang warga memecah kerumunan dan melepaskan pukulan ke arah Bimo. Udah gemes banget mungkin ya guys. Diikuti oleh warga-warga lain. Randy sedikit lega melihat Bimo tertangkap. Jadi Randy masih ada di situ guys, nyaksiin semuanya. Dan dipukuli oleh warga. Dia berharap dia bisa ikut menghakimi Bimo. Namun pandangannya kembali buram dan berangsur gelap. Kini dia sudah berpindah kembali ke dimensinya lagi. Masih di tempat yang sama, namun kini suasana berubah menjadi gelap. Randy familiar dengan tempat ini. Ini adalah rumahnya sebelum direnovasi. Namun tiba-tiba muncul seorang anak kecil dari dapur. Randy mengenalnya. Dia adalah Anastasia. "Tasya, kemari nak," sahutnya Randy. Kini anak tersebut bisa mendengar Randy. "Maafin om, gak bisa bantu kamu. Kamu udah beristirahat dengan tenang ya?" tanya Randy kepada Anastasia. Jadi Tasya hanya menggeleng. "Kenapa?" tanya Randy. "Aku minta maaf om, udah mengganggu om. Tapi aku mau minta tolong temukan jasadku. Aku sengaja membawa om ke hari di mana aku dibunuh agar om bisa menemukan jasadku," jawab Anastasia. Gila, nyentuh banget ini sih ceritanya. Ngeri banget guys. "Baik, jika om sudah sadar om akan gali kuburan kamu," jawab Randy. Anastasia pun tersenyum. Randy pun bertanya kepada Anastasia, "Bagaimana keadaan Bimo setelah dipukuli oleh warga?" Jadi Randy udah mulai bisa komunikasi. Tasya pun menjelaskan jika Bimo tewas dihakimi oleh warga dan orang tua dari Tasya ini dimakamkan di pemakaman desa. Namun jasad Anastasia nggak ditemukan. Bimo terlalu rapih menutupi makam Anastasia. Bahkan jika bolu yang Anastasia buat tidak terbakar, mungkin Bimo bisa berhasil menyembunyikan jasad ibu dan ayahnya Anastasia. "Ayo om," sahut Tasya kepada Randy sambil mengulurkan tangannya untuk digenggam oleh Randy. Setelah menggenggam tangan anak Tasya, pandangan Randy kembali kabur dan saat ia membuka mata, dia melihat Ilham, Bella, dan beberapa orang yang dia nggak kenal ada di sekitarnya. Wah, Randy udah balik lagi nih ke alamnya dia.
Melihat Randy telah sadarkan diri, Bella menangis bahagia. Namun Randy malah berdiri dan berlari menuju dapur. Dia ingat nih guys. Ilham, bawa palu atau linggis, teriak Randy dari dapur. Buat apa bang? Tanyanya Ilham. Cepet bawa aja, kata Randy. Ilham dan yang lain pun kebingungan. Ilham membawakan palu dan linggis kepada Randy. Mulailah Randy menghancurkan lantai yang ada di dapur. Sempat dicegah oleh Ilham, namun Randy tetap bersikukuh untuk membongkar lantai dapur. Akhirnya Randy pun menemukan sebuah kotak kayu di bawah lantai tersebut. Dia pun membawa kotak kayu itu ke ruang tengah. Dia pun meletakkan kotak kayu itu di bawah meja dan segera membukanya. Ketika dibuka, semua yang ada di sana terkejut ketika mendapati tulang berulang manusia di dalam kotak kayu tersebut. Wah, ketemu juga akhirnya jasadnya guys. Ada yang nyelesain gitu kematiannya ya. Randy pun meminta salah seorang warga yang ada di sana untuk memanggil RT atau warga yang sudah lebih dari 50 tahun tinggal di desa ini. Lalu Pak RT dan seorang lansia datang ke rumah Randy. Namun lansia itu tampak ketakutan ketika harus masuk ke rumah itu. Jadi masih ingat ceritanya nih lansia ini guys. Nampaknya lansia ini tahu apa yang terjadi di rumah itu. Randy pun menjelaskan kenapa dia bisa menemukan kerangka ini di dalam rumahnya. Beberapa orang gak percaya, namun orang tua yang dibawa PRT membenarkan ceritanya Randy. Dia mengetahui pembunuhan yang terjadi di rumah ini. Pelakunya adalah adik dari suaminya, namun para warga hanya memakamkan suami istri atau orang tuanya Anastasia. Warga pada nggak tahu bahwa pasangan itu mempunyai anak. Mereka juga nggak tahu keluarga Anastasia, karena keluarga Anastasia ini terlalu tertutup, dan saat itu juga mereka adalah warga pendatang dari kota. Oh, jadi keluarga Anastasia ini adalah pendatang guys. Dia kurang akur sama tetangganya. Akhirnya mau nggak mau mereka dikuburkan di desa, dan Anastasia pun dikuburkan di dekat makam orang tuanya. Waktu pun berjalan dengan cepat. Randy dan Bella telah menikah. Mereka menempati rumah tersebut karena nggak ada lagi gangguan goib lagi setelah jasad Anastasia ditemukan. Jadi anak kecil ini cuma pengen tenang gitu ya, meninggalnya ada yang nyelesain meninggalnya gitu, kasihan ya guys. Suatu hari saat Randy sedang tertidur, ia bermimpi melihat Anastasia bersama kedua orang tuanya berjalan ke arah cahaya sembari melambaikan tangan mereka. Mereka berterima kasih kepada Randy karena telah mempersatukan mereka kembali. Udah gak penasaran nih Anastasia guys. Besok paginya, Randy terbangun karena istrinya mual-mual. Randy pun membawa istrinya ke dokter dan untungnya Bella nggak sakit, melainkan dia hamil. Randy pun berjanji jika anak perempuannya dia akan namai Anastasia. Gila, terharu banget gue dengar cerita ini. Jadi gila, ini kejam banget sih. Kasus perebutan warisan ini emang zaman dulu itu kayak gitu ya guys, keras. Gue juga sering dengar ceritanya kayak gitu. Tapi semoga aja kasus-kasus kayak gini gak bermunculan lagi karena perebutan dari harta warisan ya guys. Kita ambil hikmah dari ceritanya Randy ini. Kita ambil pelajaran dan motivasi yang baik. Sekian cerita dari sosial media yang gue ambil dari akunnya Randy ini. Wah gila, ceritanya dalam banget ini.
Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah dengar dan tonton terus Ruang Kirun, yang selalu support Ruang Kirun, dan terima kasih banyak untuk semua subscriber yang sudah like. Terima kasih banyak. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.